Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Kamis 31 Juli 2025. Kita kembali akan melihat bagaimana dinamika hari ini baik secara teknikal maupun secara fundamental. Sebelum nanti kita menganalisis buat mapping untuk satu hari ke depan, kita terlebih dahulu akan mereview satu hari kemarin bagaimana hasil dari analisis dan bagaimana potensi-potensinya. Mungkin teman-teman sudah yang sudah mengikuti dari kemarin, silahkan direview lagi, silahkan diulang lagi, mungkin videonya masih ada sebagai bagian dari proses untuk kita memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Bukan untuk orang lain, tentu untuk diri kita sendiri yang bisa memaksimalkan nanti penghasilan kita. Baik, kita mulai dari satu hari kemarin. Dari sisi fundamental sudah kita sampaikan, dari sisi teknikal juga kita sudah sampaikan. Kemungkinan besar sebenarnya kalau dari sisi teknikal ini masih akan melanjutkan koreksi turunnya sampai mendekati area jenuhnya, ya, karena tadi malam sudah kita sampaikan sebelumnya ada rilis news yang cukup signifikan. Satu di sore hari 19.30 kemudian ada pengumuman hasil atau suku bunga, ya, di dini hari tadi jam 2 sampai setengah 3 yang berpotensi range emas akan melebar cukup signifikan. Kita perkirakan di area jenuhnya sampai 3265. Nah, kenyataannya kalau kita lihat ini hampir-hampir dekat dengan jenuhnya kemudian balik selesai, ya. Artinya tidak terlalu jauh dari yang kita sudah perkirakan kemungkinan pergerakannya. Kemudian kalau kita amati di awal pergerakan masih konsolidasi, kita uji dulu pertama di area lingkaran warna kuning di sini untuk menguji kekuatan bearish tentunya. Kalau ini dilewati maka besar kemungkinan masih akan berlanjut turun. Di awal karena pendek-pendek, ya, kita bisa menempatkan posisi awal di 3315 untuk sell-nya sebenarnya. Namun demikian karena ada juga kita membuat satu perkiraan, ya, kalau tidak mampu menyentuh warna kuning di sini 3313 maka kemungkinan akan kembali bergerak naik, ya. Bergerak naik kita uji di area resisten. Di situ ada lingkaran warna kuning juga. Artinya kalau ini tidak ditembus dengan signifikan maka akan kembali bergerak turun. Nah, karena kita sudah menempatkan posisi di 3329 untuk buy-nya, maka mesti hati-hati ketika pergerakan naik tidak mampu membentuk higher yang baru. Artinya tidak punya power yang lebih untuk menciptakan highest yang terbaru. Nah, terbukti dari pergerakan dia hanya berada di kisaran resisten yang kita tandai dengan garis oranye di sana. Maka ketika sudah mulai ada rejeksi, ada perubahan warna signifikan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita segera melakukan perhitungan recovery. Kira-kira kita sampai di mana batas resiko dan antisipasinya seperti apa. Kalau kita menggunakan perhitungan normal, menggunakan kira-kira sekitar 60 sampai 70 pip, sekitar 3322. Nah, di 3322 ini kalau kita lakukan recovery sampai pada warna kuning, support di sini atau retracement di sini, maka posisi buy yang atas ini bisa tercover oleh posisi sell atau posisi recovery-nya. Nah, tentunya kalau sudah selesai, maka yang kita lakukan berikutnya adalah apakah pergerakan sell ini sudah mampu untuk mengubah kecenderungan, ya, dari awalnya naik menjadi turun. Tentunya kita menunggu lagi break dari retracement. Kita bisa menempatkan di bawah dari lowest terbarunya.
Nah, kalau kita lihat ya lowest-nya ini di sini kita bisa menempatkan di 3308. Nah, sampai di mana? Sampai di lingkaran ini kira-kira di 3297 atau kita hitung sesuai dengan target masing-masing ya. Kalau di area 3301 seperti yang kita tandai ini dilewati, maka besar kemungkinan dia akan mendekati lagi 3286. 3286 tidak ada rejeksi, tidak ada penolakan, maka dia bisa berlanjut mendekati area jenuhnya. Nah, itu yang bisa kita review. Mudah-mudahan kemarin juga bisa mendapatkan potensi-potensi yang maksimumnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memetakan untuk satu hari ke depan lagi. Mungkin ada isu penting yang bisa kita sampaikan buat teman-teman semuanya. Kalau kita lihat dari hasil rilis FOMC tadi malam atau interest rate tadi malam yang menahan suku bunganya ya sempat bergerak jatuh sekitar 1,1% penutupannya. Kemudian kita nanti akan kembali dihadapkan pada laporan tenaga kerja non pertanian, kemudian laporan juga pengangguran. Nah, nanti yang akan dirilis pada hari Jumat besok. Mudah-mudahan kita nanti tidak terlewatkan ya. Sementara untuk saat ini masih akan sedikit rebound, ada sedikit naik yang tentu kita setelah melihat dari berita-berita yang ada belum ada perkembangan signifikan. Karena itu kita menggunakan kita gunakan teknikal seperti yang biasa kita gunakan. Sudah bergerak turun pada titik rendahnya, berada di dekat dari support kuatnya, kemudian mulai ditolak, mulai ada kekuatan bullish di sana. Kita menguji di area resisten terdekat ya. Nah, sebelum kita menganalisis lebih jauh menggunakan price action ya, saya coba untuk lihat sebentar di area H4 ya. Kita menggunakan time frame H4. Kita lihat apakah ada informasi terbaru di sana. Kita perkecil dulu sehingga kita bisa melihat lebih jelas. Nah, kalau kita melihat dari moving average di pergerakan bawah ini sudah sampai pada titik rendahnya 3267. Kemudian sekalipun ada momentum bearish, diikuti berikutnya momentum bullish yang powernya juga luar biasa. Bahkan dia sudah lebih dari setengah dari kekuatan bearish yang ada sebelumnya ya, di candle sebelumnya. Sehingga kalau kita ini kombinasikan, kekuatan bullish sudah mulai muncul, hanya nanti kita menunggu konfirmasi ya, dia menembus semua moving average-nya. Kalau kita amati dari sisi moving average, convergent divergentnya ini sudah mulai menipis ya, kekuatan merah, kekuatan bearish-nya sudah mulai menipis, sudah mulai mengecil. Tinggal nanti kita menunggu dia melewati titik nol ya, melewati titik nol dan berubah menjadi warna hijau. Nanti kita akan menempatkan posisi di sana. Secara umum masih akan bergerak naik, berada di tren turun tapi akan mulai bergerak naik. Kita tinggal menunggu konfirmasinya saja. Nah, kalau kita lihat secara kumulatifnya dari sisi kanan ya, kanan atas di H4 memang rata-rata masih merah ya. Namun di H1 M30 semuanya sepakat ini masih akan mulai bergerak naik.
Kemudian kita kembali lagi ke layar tadi yang kita buat ya. Nah, kita kembali ke sana. Kita coba perkecil dengan time frame daily ya. Di daily kita lihat di dailynya sudah ada merah berada di area supportnya di sini ya. Ini berada di supportnya, sekalipun dia momentum bearish yang kuat, namun di awal bukaan dia tidak ada penolakan sama sekali, langsung bergerak naik. Itu artinya bisa jadi menjadi titik terendahnya dan akan kembali bergerak naik. Dan kalau kita lihat ini betul-betul membentuk satu bottom yang sejajar, artinya berada di support yang kuat. Ini konsolidasi, tidak ada yang tren memang, tapi secara umum memang bergerak naik. Kita kembali ke H1, di H1-nya kita amati ini sudah juga mulai bergerak naik. Oke, kita coba tarik dari garis tinggi, kemudian koreksi naik kembali di break lagi. Setelah break ini mencoba untuk retest, mencoba menguji area resisten. Nah, kalau tidak mampu nanti di area resisten, dia akan kembali bergerak turun sangat signifikan ya. Tentunya kita mesti menguji ya di area support berikutnya. Nah, di sini ada support berikutnya. Hari ini diperkirakan kalaupun rebound naik ya, dia tidak terlalu signifikan ya, karena sama seperti hanya kemarin di awal akan menunggu rilis berita lagi ya. Ini menunggu data tenaga kerja dan pengangguran, termasuk laporan pendapatan per jam yang akan dirilis besok yang tergabung dalam NFP atau non-farm payroll. Baik, kita sudah membuat rangkanya, tinggal nanti berada di area ini apakah dia mampu ditembus atau tidak ya. Kalau tidak ditembus, sekali lagi dia akan berpeluang kembali bergerak turun. Mungkin kita bisa lihat, nah ini tadi ada support yang kuat juga. Kemudian di sisi bawah lagi, kalau nanti dia berlanjut, kita ambil yang banyak sentuhan itu dikira-kira 3212 ya. Tapi untuk sampai ke sana tentu butuh tenaga yang ekstra ya. Sehingga kita uji di area terdekatnya dulu. Oke, untuk kita manfaatkan satu, nanti boleh ketika ini signifikan merah kita menempatkan posisi sell di awal ya, sampai dengan area supportnya. Oke, kita menempatkan kira-kira di berapa ini ya. Nah, kira-kira kita tempatkan di 3284. Ini kalau kita targetkan sampai di supportnya masih cukup untuk kita taking profit di sana. Oke, sellnya kita tempatkan 3284. 3284. Dan targetnya di 3270. 3270 poin sekian ya. Kemudian untuk berikutnya kita tempatkan untuk target berikutnya di kisaran 3257 ya, 3257. 3257 poin sekian. Nah, untuk jenuh maksimum, jenuh jual kita perkirakan di 3211. Maksimum di 3211. Oke, sementara simulasi pertama kalau itu terpenuhi ya, kalau tidak terpenuhi jadi mungkin hanya turun sebentar atau bahkan menyentuh sell, maka yang kita lakukan adalah membatasi resiko ya, sellnya jaraknya di mana, kemudian kita atur ke atas ya. Di kisaran 3292 kita recovery sampai di resisten lagi. Atau kalau
tidak sampai tersentuh posisinya, kita menempatkan posisi buy di atas level resistennya, yakni di kisaran 3306. Jadi kita menempatkan posisi buy setelah break ya di 3306 poin sekian, dengan target berada di mana ini ya, 3220. Lanjut berada di puncak tertingginya di 3 berapa ini ya, kira-kira kita ambil di 3335. Oke. Untuk jenuh beli kita perkirakan untuk hari ini kita ambil yang banyak sentuhan di sana, kemudian juga kita sesuaikan dengan jenuh jual ya, biar nanti ada keseimbangan. Oke, untuk posisi pergerakan naik, nah kita perkirakan dekat-dekat tadi yang oke. Nah ini untuk jenuh beli kita perkirakan nanti maksimum di 3363. Target tadi kita 3320. 3320, kemudian untuk target selanjutnya dengan simulasinya jika tidak ada perlawanan, tidak ada perubahan warna signifikan di sana, maka kita bisa melanjutkan target berikutnya di 3335. Sementara kalau di break lagi di area resisten, kita akan uji di area jenuh beli di 3363 poin sekian. Kita tandai masing-masing target ini nanti sebagai area uji ya. Sekali lagi kita selalu biasakan berada di area target itu, perhatikan nanti karakteristik candlenya, strukturnya apakah membentuk struktur baru yang bisa berpengaruh signifikan atau bahkan dia hanya pergerakan kecil-kecil saja. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu bisa membantu teman-teman semuanya yang masih belum menganalisis hari ini. Sampai ketemu di esok hari. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita dan bisa konsisten. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.